Ketemu orang nih tatapan cuma gitu. Terus oke. Very annoying. Yoga time. So, ini adalah penampakan dari bus Gunung Hartanya. Oke, langsung aja masuk. Oke, kita langsung on the way jam 10-an guys. Mau banget ya nggak ada opening kali ini karena aku bener-bener buru-buru karena kuota aku habis, jadi aku harus beli guys. Oke, kita nikmatin perjalanan dulu. For your information, naik bus dari Magelang sampai Bali itu memerlukan waktu kurang lebih 17 jam guys, lewat tol ya. Nah, tapi karena sekarang ini adalah weekend, makanya sampai ngadatnya 20 jam. Hari mulai petang guys. Nah, bagi kalian yang belum membawa surat bebas corona, kalian wajib banget secara massal untuk rapid test di rumah makan. Nah, terus kita sampai di pelabuhan itu pukul 1.49 dini hari guys. Coba deh perhatiin pembatasnya di story aku ya. Tuh, aku tuh tinggal tidur guys. Nah, tiba-tiba kita udah sampai aja di Bali jam 5.11. Nah, sekarang kita menikmati senjanya di Bali. Ya, ini adalah bentuk pemanfaatan teman. Annyeonghaseyo, Indonesia. So, hari ini guys adalah pertama kalinya aku di Bali lagi setelah sekian lama aku nggak di Bali. Dan aku emang mau berencana untuk membuat suatu trip vacation kayak gitu selama 1 minggu. Ya, aslinya aku adalah acara graduation, nanti aku bakal upload graduation aku kayak gimana gitu. Terus, seperti yang kalian lihat, aku mukanya tuh nggak fresh sama sekali guys. Kenapa? Karena aku mabok pulang. Nah guys, sekarang adalah segmen yang ditunggu-tunggu, yaitu adalah bagi-bagi tips bagaimana cara menghemat low budget, cheapers, blunders, or whatever what you say. Oke, gitu di Bali. Oke, wah di follow ya Instagram aku di sini. And 99. Oke, let's get started. Oke guys, first kalian tuh harus kayak cari the cheapest budget untuk transportasinya. Nah, kalau di Jawa Bali itu kan cuma 1 kali penerbangan, jadi kita tuh bisa naik bus yang lebih murah. Nah, kalau kalian mau yang murah banget tuh ada 2 pilihan ya. 1 adalah waktu, 2 adalah uang gitu guys. Jadi kalau yang pertama nih, kalian mau budgetnya, oh aku mahalan dikit nggak apa-apa sih, yang penting aku sampainya tuh cepat kayak gitu. Nah, kalian wajib banget pilih yang namanya Gunung Harta. Yes, kenapa? Karena Gunung Harta tuh cepet banget. Itu tuh cuma kayak dari jam 10 gitu. Kalau aku perjalanannya ya tadi, itu aku dari jam 10 sampainya di Bali itu jam 7 kayak gitu. Terlalu lama gitu lah, makanya kita ya aku agak kesel sih sebenarnya gitu. Terus kalau kalian mau yang lebih cheaper, kalian bisa pilih lagi kayak Safari ataupun Sinar Jaya, seperti itu guys. Murah sih sebenarnya, cuman gara-gara corona nih ya kan, kita diwajibkan untuk yang namanya tes rapid test, kita bebas akan corona gitu. Jadi tadi aku juga disuruh kayak gini, ini adalah rapid test antigen, harganya 75.000. Ini nanti kita tuh di rumah makan gitu, terus kita kayak massal gitu banyak. Nah, terus kita tuh nanti tuh dicek, kita dimintain KTP sama uang 75.000 untuk tes rapid antigen kayak gitu. Nah, jadi budgetnya yang aku perluin itu untuk sekedar OTW gitu ya, itu adalah 320 ditambah 75 guys. Jadi ya nggak sampai 400.000 kalian udah bisa nyebrang ke Bali gitu. Transportasi dari terminal busnya itu sampai ke kos tujuan kalian, akomodasi gitu kan. Nah, itu kalian ya pinter-pinter aja sih gitu kan. Soalnya kalau aku dulu waktu awal-awal itu aku nggak punya kenalan, nggak punya teman sama sekali kayak gitu guys. Jadi otomatis aku tuh ya ngegojek, ngegrab. Aduh, buang uang sekali, serius. Padahal tuh ya kalau grab mobil loh itu bisa 100.000-an. Gila kan. Nah, akan hal itu makanya kalian tuh wajib banget yang namanya download aplikasi Maxim. Karena Maxim itu tuh murah banget. Aku gak tahu sih, itu tuh bisa kayak low budget banget dari yang lainnya kayak gitu. Terus waktu itu juga kayak, wah ternyata dia lebih murah coy. Yang gak terkenal tuh pasti murah begitu. Bukan barbar tapi emang gitu ya kan. Nah, terus kalau kalian punya teman gitu ya, waktu aja kalian panggil nama kalian, aku dulu mau ke Denpasar loh, kode-kode aja gitu. Terus ya karena
kenalan aku tuh baik-baik semua gitu ya. Ya udah, terus aku dijemput, nggak perlu banget. Terus aku juga have fun karena aku naik motor gitu. Aku terterpa oleh angin gitu guys. Jadi aku nggak terlalu yang namanya itu menderita gitu. Nah, akomodasinya tuh terserah kalian, budget-budget kalian kan. Nah, tapi menurut aku nih yang paling murah adalah kos harian atau kos mingguan. Jadi kalian tuh banyak banget tersebar di sini tuh kos-kos, banyak banget guys, banyak banget. Nanti aku bakalan buat room tour juga buat kalian. Pasti tuh yang murah-murah tuh yang ada di gang-gang gitu guys. Nah, terus kalian ya searching aja gitu di Mamikos atau di OLX. Paling banyak tuh di OLX yang sangat-sangat aku rekomendasiin sih buat cari-cari kayak gitu. Kalau di OLX dan di Mamikos itu tuh kalian tuh bisa booking dulu gitu loh. Jadi sebelumnya kalian udah punya akomodasi tanpa harus kayak mikir-mikir nanti gimana gitu. Nggak perlu guys. Aku dulu waktu awal tuh kayak gitu soalnya. Tapi ingat satu hal di Bali itu permainannya ini sih. Aku nggak tahu ya. Karena aku baru ngekos untuk pertama kalinya dalam hidup aku gitu. Aku tuh nggak tahu ya namanya listrik itu bisa dibagi per KWH-nya berapa dan di token kayak gitu. Teman-teman aku tuh semuanya pada banyak-banyaknya token gitu. Jadi tuh murah. Mereka bisa setting penggunaannya itu berapa. Sedangkan aku tuh dulu tuh pernah dapat per 1 KWH-nya ya itu 2.500 sih, gila gitu ya. Temen aku ya dalam 1 bulan itu kayak ngisi cuma 150 atau 100 itu tuh bisa sampai 1 bulan. Sedangkan aku gile bisa sampai gitu. Nah, dan untung tahun Here we go. Nah, ini adalah penampakan dari Jabagria Kos yang letaknya ada di Sanur guys. Nah, kita take a look ya. Ini guys yang disebut dengan iconic Venus House. Here we go! Oke guys, kita masuk ya. Nah, waktu kita masuk ini kita bakalan nemuin interior yang ya klasik gitu ya. Terus dilengkapi dengan AC, ada juga kasurnya ya. Terus habis itu kita tutup dulu ya. Tadam, di situ ada meja. Meja ini sangat useful sekali. Aku kasih ya barang-barang desain aku dan makanan tentunya. Abang, makanan. Aku tuh lebih banyak makanan dan juga mendesain guys, karena aku tuh ya orangnya penyakitan. Itu aku kasih sebagai tong sampah. Nah, di sini juga ada tuh lemari ukurannya gede banget. Itu aku isi sebagai ya material aku nih kayak gini. Bam, di atas ada tas aku. Nih aku mau kasih kalian tahu. Tuh aku tuh warnanya kayak gini. Ini tuh mirip-mirip kayak western gitu rencananya. Terus ada BHTZ kampus penerbangan Bali tercinta. Gitu. Sudah heels aku ini nanti buat dadah. Ini adalah ijazah aku, semoga kepake ya guys. Amin. Terus satunya lagi ada barang-barang yang gak guna sih. Ada pakaian aku udah gitu doang. Kita tutup dulu. Nah, di sini ada wastafel. Terus bersebelahan dengan kulkas. Untuk harga cuma segitu, kita dikasih kulkas kayak gini. Tapi aku nggak pakai sih karena aku sangat-sangat menjauhi es sekarang karena aku nanti gampang sakit. Nah, ke sebelah kanan, di sini akan ada wastafel yang aku sering pakai buat gosok gigi dan juga ada kamar mandi dengan shower water heater sih itu, jadi ya panas enak gitu. Terus ini aku pakai sharing jar biar nggak memenuhi tempat. Nah itu aja. Oke, itu keseluruhan bagian belakang. Terus kita kesini untuk melihat keseluruhan bagian depan, interior depan gitu. Lumayan sih ya untuk harga segini doang kan ya. Tapi aku nggak tahu sih kenapa bisa ada warna yang tidak menyatu seperti itu. Jiwa-jiwa perfeksionis aku tuh bakalan sangat-sangat menyiksa di situ. Gila sih. Nah guys, karena kita tuh bisa ngeliat ya dari luar nih. Udah ada jemuran aku lagi. Nah
karena suhunya tuh di sini tuh emang benar 29 derajat Celcius tapi serasa 36 derajat Celcius, dilengkapi dengan AC. Ini adalah penyemangatan aku. Oke, gitu dulu ya guys. Ini adalah tempat tinggal aku dan aku akan sharing bagaimana aktivitas aku selama aku di Bali. Oke, bye bye guys. Oh itu banyak banget utek-utek Cino di Bali guys. Aku tuh, oh my god, kenapa sih semuanya bisa dijadiin bisnis di Bali gitu. Gila gak sih, gila. Makanannya itu tuh ya sama sih sebenarnya, sama tapi ditambahin berapa gitu dari harga di Jawa gitu kan, karena aku orang Jawa. Jadi harganya di sini tuh kalau sehari aku makan ya, aku kan pencinta ayam, pencinta junk food, pencinta gorengan, pencinta kamu makanan yang bisa aku makan begitu. Makanya aku tuh di sini tuh makannya tuh tergolong dikit gitu. Aku kalau dulu waktu masih kuliah tuh makannya banyak deh. Soalnya aku bener-bener full day gitu. Soalnya aku bener-bener berangkat jam 7 terus sampai jam 5 itu aku butuh asupan makan. Makanya aku dulu tuh bisa banget BB aku tuh sampai 55 woi. Perawaan aku kayak gini waktu di Bali awal-awal juga gitu. Dan sekarang aku tuh bisa sampai 47 guys, gila gak sih? Itu karena efek pengen cantik iya, pengen kurus iya, pengen bohong iya. Satu hal yang selalu terngiang-ngiang di otak aku ya guys, aku tuh pernah makan rumah makan Padang tapi ada tulisannya Minang gitu guys. Aku cuma makan apa ya, tempe, bergedel, ayam, nasi, sama es teh. Kalian tahu harganya berapa? 75.000. Gila gak sih itu? Aku bisa beli pizza dengan harga segitu guys. Aku pun makanan kenyang. Sedangkan itu aku cuma makan segitu 75.000. Gila bukan? Nah makanya guys, aku tuh selalu makan makanan kebangsaan aku sejak kecil, yaitu adalah ayam cikini kayak gitu guys. Jadi aku selalu makan yang namanya gogo ini tuh aku selalu pesen yang dada. Itu udah ngalahin McD otomatis, sumpah. Itu harganya tuh cuma 15-17 ribuan kayak gitu doang guys. Jadi kalian tuh gak perlu makan yang kayak sampai beratus juta, ribu, triliun rupiah. Gak perlu guys. Spot vacation gratis guys. Oke, jadi di Bali itu banyak banget wisata itu yang gratis. Bahkan kalian tuh cuma cukup bayar kurang dari 10.000 kalian udah boleh masuk. Guys, yang buat aku tuh sering banget main-main tuh karena itu. Jadi banyak banget spot-spot yang kayak kemarin aku kasih tahu tuh yang di Uluwatu tuh, banyak banget spot-spot yang kalian tuh nggak perlu untuk bayar sama sekali guys. Ya begitulah, Bali tuh wonderful, cheaper. Ya guys, tentang masyarakatnya, kalian tau gak sih masyarakatnya itu adalah tipe style yang aku banget, cuek tapi selek kayak gitu guys. Jadi aku tuh bener-bener kayak terkesima gitu. Ketemu orang nih tatapan cuma gitu. Jadi oke friendly. Nah guys, maka dari itu orang-orang Bali itu sangat friendly, swag, tapi enggak mencampuri urusan orang lain gitu. Jadi aku tuh sangat menyintai Bali begitu guys. Oke guys, jadi sekian tips and trick bagaimana cara menghemat lowest budget ever in Bali. Kayak gitu guys caranya. Thank you banget bagi kalian yang udah ngikutin vlog aku. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Okay, thank you guys. Bye bye.